Oke, mungkin saya kasih tanggapan. Sebelumnya thank you Pak Yanwar buat penjelasannya ya. Thank Nah, tapi you, mungkin saya Pak kasih Thomas. sedikit revisi ya. Tapi saya mungkin kasih sedikit revisi, Pak. Sektor komoditas Ya. tidak pernah menopang IHSG, Pak. Mhm. Kenapa? Ya. Karena komoditas tuh terlalu kecil, Pak. Sebenarnya bobotnya di IHSG, Pak. Ya, Oh, goto turun maksud sedikit saya langsung menopang IHSG. ekonominya, Pak. Iya, Nah, iya. tapi kalau menopang ESG sebenarnya nggak ada ngaruhnya Pak. Sektor Iya, iya. komoditas terlalu kecil buat ESG Oke. ya. Nah, kalau untuk menopang ekonomi, sebenarnya gini, saya cerita dulu ya. Kita tuh dari pas lagi zaman COVID ya, kalau teman-teman ingat, terutama ketika pas lagi benar-benar 2020, itu suku bunga kan rendahnya luar biasa Pak. Sampai waktu itu saya panik, apakah suku bunga tuh bisa negatif. Kalau saya nggak salah, kayak kita suku bunga The Fed tuh sempat 0,2 something, waktu udah benar-benar nggak bisa turun Ya. lagi kondisinya ya. Nah, makanya logika berpikir awal gitu ya, ketika suku bunga terlalu rendah, maka harus apa? Naik dong. Nah, cuman yang jadi problem, kenaikan itu kan akhirnya kalau dulu 3% misalkan ya, sekarang dari 0,25 ke 3% itu kan jauh Pak. Nah, itu yang menimbulkan market itu panik gitu ya, sehingga Mhm. muncullah ketakutan terjadinya stagflasi. Tetapi itu betul. Karena sekarang untuk di ekonomi global, komoditas itu menjadi benar-benar menakutkan untuk mereka gitu ya, di mana sekarang nggak usah jauh-jauh deh, Singapura aja harga ayam udah tinggi gitu kan. Kita nggak usah ngomongin Australia, kita nggak usah ngomongin Amerika, kita nggak usah ngomongin Jerman, biaya listriknya berapa gitu kan. Ongkos mereka produksi luar biasa, meningkatnya gila-gilaan. Nggak usah ongkos produksi, ongkos rumah tangga aja meningkatnya gila-gilaan sebenarnya gitu kan. Makanya itu yang menjadi berbahaya. Negara-negara barat nggak bisa terus bakar uang, nggak bisa terus memberikan subsidi kepada rakyatnya gitu kan. Mereka harus mau nggak mau ngejar kenaikan inflasi yang 7% gitu ya di negara Amerika. Ini harus dikejar dengan suku bunga yang kurang lebih sama. Nah, ini kan yang jadi problem. Dari mau ngejar dari 2%, dari istilahnya 1% lebih ke 7% sesuai dengan inflasi, ini kan jauh gapnya. Ini yang kenapa The Fed harus terpaksa naikin pelan-pelan 0,25, 0,25, sekarang 0,5, 0,5, 0,5. Agar ini ketemu nih titik temunya, suku bunga yang pas dengan kenaikan inflasi itu berapa. Nah, ketika itu udah ketemu, sebenarnya ya, ketika itu sudah ketemu, ya udah sebenarnya masalah tuh dalam tanda kutip akan mulai terpecahkan nantinya. Itu cuma tinggal masalah waktu lah untuk ketemu. Makanya kan sebenarnya kalau Mhm. teman-teman sadar ya, itu kan agak lucu market US tuh, lucu gitu. Ketika ketika ada ketika mau mendekati kenaikan suku bunga, market US tuh pasti crash, pasti jatuh dalam. Tapi pas lagi Ya. pengumuman suku bunga, market US-nya naik gitu kan. Pas lagi resmi suku bunga naik, market US naik. Benar-benar market tuh dibuat untuk bermain ekspektasi. Dia buat seakan-akan sengaja diturunkan, sengaja dihajar agar ketika pas lagi pengumuman dibilang bahwa investor setuju dengan tindakan pemerintah untuk kenaikan suku bunga. Itu terus yang dibuat. Itu sampai akhir tahun akan seperti itu terus market US saya rasa. Nah, negara Indonesia saya setuju sekali. Kita benar-benar ketolong komoditas, kita ketolong dengan call, kita ketolong dengan CPO, pendapatan devisa kita luar biasa sampai dengan sekarang kita masih belum naikin suku bunga. Kita tuh rencana Bank Indonesia naikin suku bunga itu di Q3. Jadi ya sebentar lagi sebenarnya. Q3 kan berarti September ya. Nah, kurang lebih September Oktober itu cuma tinggal masalah waktu, suku bunga Indonesia pasti naik. Nggak mungkin nggak naik gitu. Cuma ya kenaikannya juga menurut saya wajar. Orang dulu suku bunga Bank Indonesia berapa sih? Lagi itu 7% kan? 7%, 8%. Kita sekarang masih 3,5. Nah, ya akhirnya kita harus memilah-milah menurut saya. Jadi menurut saya gini, di setiap kondisi market, mau itu market jelek, mau itu market bagus, selalu ada peluang, Bapak Ibu, gitu. Ya, selalu ada peluang. Nah, perusahaan-perusahaan yang bermasalah terhadap utang, ya benar itu akan hancur gitu pas lagi nanti kenaikan suku bunga, gitu kan. Tetapi perusahaan yang bebas hutang, perusahaan yang cashnya banyak, itu malah jadi peluang, Pak. Peluang untuk apa? Peluang untuk ambilin yang hancur-hancur, Pak. Kan itu yang paling enak gitu kan. Ya. Bapak misalkan punya rumah, kayak dulu lah orang orang di salah satu kepulauan yang paling terkenal di Indonesia.
itu kan penduduknya kasihan Pak. Tanah satu are dijual 100 juta. Orang semua pada berebutan gitu kan. Nah, itu yang kondisi-kondisi yang akan terjadi. Tetap akan ada perusahaan-perusahaan dengan cash rich, perusahaan-perusahaan yang kaya akan mengambil peluang ketika terjadi kejatuhan market gitu. Tapi kapan kejatuhan market? Kita nggak tahu. Apakah tahun ini nggak ada yang bisa terpastikan? Apakah tahun depan nggak ada yang bisa pastikan juga? Jadi menurut saya ya kita kembalilah kepada analisa terkait dengan kinerja dari emiten yang kita incer. Kalau kinerjanya baik-baik, ngapain takut gitu kan? Perusahaannya cash yang banyak, hutangnya kecil, pertumbuhan bagus, mau suku bunga naik tinggi juga orang hutangnya hampir nggak ada, apa yang ditakutkan? Kurang lebih sih seperti itu kalau menurut saya. Jadi kembali kepada emitennya, kalau emitennya hutangnya besar, revenue-nya turun, ya itu sih nggak usah ngomongin inflasi. Mau gimana pun itu cuma tunggu nasib aja dari tunggu waktu. Gitu. Kalau pandangan saya ya. Oke. Gimana nih Pak Yanuar, ada tanggapan nggak? Berarti kalau dari yang aku dengar ya, maksudnya dari aku simpulin justru mau ESG longsor atau enggak, bukan itu poinnya ya Pak ya. Justru peluang di setelah itu ya. Gimana Pak Yanuar? Ada tanggapan nggak? Saya setuju sih. Justru kalau misalnya ya kita nggak tahu nanti pasar naik atau turun ya, misalnya jatuh, sungguhan jatuh gitu ya. Ya itu kesempatan bagi kita untuk cari-cari emiten yang murah, kesempatan. Betul. Ya, menarik. Justru jangan fokus sama longsornya, tapi ke peluang yang ada di balik longsor itu ya Pak ya. Oke. Justru kalau nggak longsor, susah cari yang murah-murah. Betul. Kalau udah nggak longsor, mau yang mana yang diserok ya Pak ya. Di saat yang longsor ada return besar di baliknya Pak, gitu aja Pak. Iya Pak. Oke deh, thank you banget nih Pak Yanuar udah mau sharing opini sama kita, udah mau diulas juga. Terima kasih ya Pak. Oke, thank you ya Pak Yanuar ya. Terima kasih Pak Thomas, Mas. Selamat malam. Ini kita masih ada waktu sedikit lagi sebenarnya. Aku pengen coba invite lagi kok Chris nih. Buat ngobrol sebentar. Waduh. Apakah masih menolak? Sepertinya masih menolak nih. Ini mungkin buat teman-teman ada yang mau langsung komen nggak? Siapa yang mau sharing terkait opini ataupun pertanyaannya langsung, boleh langsung komen aja. Kayak aku masih bisa pick satu lagi nih sebelum kita mengakhiri sesi Stockbit Hot Take kali ini. Teman-teman, adakah next kolaborasi sama Fadilon? Boleh, menarik. Ya, ESG nggak apa-apa longsor asal emiten call to the moon dari Ricky. Oke, kayak udah nggak ada lagi ya yang mau kita ajak buat live langsung. Ini buat mungkin kalau memang udah nggak ada lagi, kita cuma punya waktu 6 menit. Katanya. Kenapa Pak? Kok Chris Angkasa bilang udah request katanya, request join tadi. Oh gitu, boleh, kita coba ya. Kok Chris? Waduh, halo kok. Halo kok. Sorry. Tadi lagi pakai baju digital, jadi malu saya. Oke, gimana? Gimana kabarnya? Baik. Iya. Ini mungkin aku pengen, nggak tahu sih. Ini tadi sedikit sindiran soal batu bara. Kalau misalnya memang benar yang kiamat batu bara, atau mungkin ada pandangan yang mau di-share soal batu bara, boleh nih kok. Enggak, tadi sebenarnya saya komentar karena gini, memang kita harus bedakan investasi dengan industri. Sebenarnya kita bisa make money di industri yang kiamat, kita bisa lose money di industri yang to the moon sebenarnya. Jadi saya rasa tidak ada kontradiksi ketika kita bilang, oh ini industri bakal sunset, but we can still make. Waduh, keputus kok Chris. Ini suaranya aja atau ini ya? Kayaknya keputus kok Chris. Coba aku invite lagi. Keluar ya? Tadi ya, kok Chris.
jaringan sepertinya. Kebetulan di tempat aku nih juga Oke. hujan nih Pak. Nggak tahu deh tempat Pak Hujan ya. Thomas masih aman So kah? far kayaknya masih aman, Pak. Aman ya. Aman. Ya. Coba kita invite lagi nih kok, Chris. Menarik nih petuahnya. Masih kita coba sebentar ya Pak. Tapi di screen aku sebenarnya masih ada, tapi nge-freeze gitu loh. Nggak tahu di Pak Thomas sama nggak? Enggak, di hilang, Pak. Nah, sambil Oh, hilang nunggu, ya? sambil nunggu ya. Nah, sambil nunggu mungkin saya ada cerita tentang inilah growth story dari Peter Lynch karena Oke. sambil nunggu lah ya daripada nggak Boleh, ada boleh, topik, Pak. boleh, boleh. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman apa ya, pengen tahu apa sih sebenarnya growth company gitu ya yang benar, karena kan dari tadi kita takutnya teman-teman salah sangka, ini kok Chris udah balik, ya udah yuk lanjut. Halo kok. Nggak apa-apa, mau Sorry, diselesain sorry. dulu Pak. Ini kayaknya Oke. jaringannya tidak pro sama saya ini. Tapi enggak, saya cuma tadi mau bilang bahwa tidak ada kontradiksi antara ketika kita lihat itu bisnis yang tidak bagus, kita bisa make money, tapi di bisnis yang bagus kita juga bisa lose money. Jadi memang dalam investasi ada dua hal lah. Terkadang ya kalau bisa dibilang ya bisnis komoditas seperti batu bara itu bisnis yang udah ada jamnya lah, ada hitungannya. Nah, tapi kalau apakah hitungannya sesuai dengan ekspektasi pasar? Kalau kita lihat mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ekspektasi pasar itu batu bara itu mungkin dalam 2 tahun udah mati sebenarnya, kan? Nah, jadi kalau benar ternyata 10 tahun baru mati, ya di sana kita ada kesalahan ekspektasi dari pasar yang bisa kita make money. Nah, sama seperti juga industri digital. Kalau misalnya pasar mengatakan itu bisa grow 10.000% dalam waktu 5 tahun, dan ternyata cuma 1.000% walaupun angkanya fantastis, kita bisa lose money di sana. Nah, jadi memang tidak ada kontradiksi antara ketika kita bilang ini investasi yang tidak baik, walaupun industrinya bagus. Itu aja sih yang saya mau bilang kan. Itu aja, thank you. Oke, thank you banget Thank nih, you. Kok Chris. Udah mau sharing bareng sama kita nih. Kayak kalau bisa sesinya lebih panjang buat ngobrol bareng lebih menarik nih. Oke, nanti kita coba siapin ya kok. Boleh, boleh. Oke, ini kayak kita cuma punya waktu sekitar 2 menit lagi nih, 2-3 menit lagi. Untuk menutup sesi kali ini, aku boleh persilakan buat Ko Thomas ngelanjutin lagi nih, tadi yang mau disampaikan. Oh, ya. Ya, oke, thank you. Jadi biar saya takutnya teman-teman salah sangka terkait dengan growth company gitu ya. Karena dari tadi kan analoginya adalah growth company, saya nggak setuju. Padahal saya ini adalah pencinta growth stock gitu ya. Cuma yang benar-benar growth. Benar-benar growth itu apa? Benar-benar growth itu artinya labanya memang konsisten meningkat, Pak, gitu ya. Nah, saya kasih contoh untuk yang saham-saham growth. Saya ambil dari buku Beat the Street-nya Peter Lynch, buku kedua Peter Lynch. Jadi beliau ada kasih cerita tentang bagaimana dia membeli waktu itu Body Shop, Pak, saham Body Shop. Jadi saham Body Shop itu dia beli secara per nggak menarik, Pak. Secara per seingat saya 40. Pernya 40. Waktu itu pernya dari indeks saham US itu sekitar 23. Dan per untuk market leader company di US, Coca-Cola pernya cuma 30. Nah, si Body Shop pernya 40. Dan si Peter Lynch masuk ke sana gitu ya. Nah, kenapa dia bisa masuk ke sana? Karena dia ngelihat bahwa si Body Shop itu tumbuhnya 30%. Jadi pertumbuhannya bagus, dan si Peter Lynch ngelihat bahwa si Body Shop ini bisa dengan mudah untuk ekspansi ke luar negeri dan selalu diterima oleh market luar negeri, Pak. Sehingga akhirnya hanya menjadi bagus. Dan singkat cerita, kalau teman-teman lihat gitu ya, saham Body Shop dari tahun 90 atau tahun berapa, saya lupa IPO-nya, sampai sekarang udah nggak listing lagi, pertumbuhannya begitu tinggi. Jadi sebuah saham growth yang baik, itu tuh benar-benar istilahnya selalu bisa
walaupun sudah naiknya tinggi, selalu bisa naik lebih tinggi lagi. Salah satu contoh kedua yang dikasih Peter Lynch adalah Walmart. Walmart itu tahun 70 itu cuman sekitar 38 store seingat saya ya. Habis itu dia IPO tahun 1980, Pak. Di tahun 1980 dia punya sekitar 276 store. Kalau teman-teman beli Walmart di tahun 1980 ke 1990, 10 tahun kemudian, itu saham Walmart itu naik 10 kali lipat harganya. Nah, Ya. hebatnya di tahun 91, ini kan saham itu udah istilahnya kalau penganut ilmu tiang udah bilang tuh, wah ini harga saham tuh udah tiang gitu kan, udah nggak bisa naik, hati-hati. Tahun 91, ya tahun 91, saham itu bisa naik 60% lagi, Pak. Nah, kalau teman-teman lihat dari chartnya Walmart, dari yang tahun 80, 90 sampai sekarang, teman-teman akan kaget, naiknya berapa kali. Jadi sebuah saham yang benar-benar saham growth yang bagus, itu memang istilahnya sangat menarik sebenarnya, selama dia bisa bertumbuh gitu, bertumbuh. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi pertumbuhan yang real gitu ya, pertumbuhan laba Ya. yang real, bukan laba enggak gitu Pak. Itu sih kalau dari Oke. saya. Sip. Thank you banget nih Pak. Kayaknya itu cocok banget buat menutup sesi kita kali ini statementnya. Berarti growth stock tuh bukan berarti di anti ya Pak ya, tapi justru cari yang benar-benar growth benar atau Betul. enggak nih, yang real atau enggak ya, gitu ya. Betul. Sip. Oke, thank you banget nih buat Pak Towils udah mau sharing sama kita, udah mau menanggapi hot take dari teman-teman juga. Buat teman-teman yang tadi udah sharing soal opini juga thank you banget. Yang udah nonton malam ini juga thank you banget udah meluangkan waktunya. Mungkin itu aja sih buat sesi Stock Bitter Hot Take IG Live kita kali ini. Thank you banget sekali lagi buat teman-teman. Jangan lupa di follow @stockbit. Jangan lupa juga follow Pak Thomas William buat kalian nih kalau yang mau tahu atau mau belajar banyak nih soal saham di stream @towils ya. Langsung aja. Ini mungkin aku tutup. Jangan lupa buat tungguin lagi nih IG Live Stock Bitter Hot Take bareng teman-teman. Kita masih banyak stock bitter lain yang buat diajak diskusi dan diajak live bareng. Oke, itu aja dari saya. Dari Pak Thomas, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Enggak sih, dari saya mungkin itu aja. Paling pesan saya sebenarnya kepada teman-teman yang nonton ini ya, gunakan akal sehat dalam berinvestasi gitu aja sih.